Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan membahas bab 2, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bab 2 ini dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang akan kita bahas hari ini adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, isi alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa diharapkan mampu 1. Menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud dari makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta yang keempat, menjelaskan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian pasti pernah mendengar kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kalimat tersebut setidaknya kalian dengarkan setiap hari Senin ketika upacara bendera dilaksanakan. Kalimat tersebut merupakan alinea pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan bagian yang lain. Mengapa bisa begitu? Pada materi ini akan dipelajari tentang isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, simaklah materi berikut dengan seksama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis atau Basic Law dan konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia pada saat ini. Pembahasan yang pertama tentang isi alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan tertib hukum tertinggi yang tidak dapat diamandemen karena memiliki tujuan negara yang fundamental. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Universal berarti mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia. Sedangkan lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea dan 4 pokok pikiran. Berikut isi alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama.
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua. Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pembahasan yang kedua tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pertama. 1. Mengungkap dalil objektif di mana penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, maka penjajahan harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia mendapat hak publik absolutnya, yaitu merdeka. Kedua, mengandung pernyataan subjektif tentang aspirasi bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Makna alinea kedua. Yang pertama, kemerdekaan Indonesia diperoleh berdasarkan perjuangan bangsa Indonesia sendiri dan bukan merupakan hadiah dari penjajah. Kedua, menunjukkan nilai-nilai yang dikehendaki dan diharapkan para pengantar kemerdekaan, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea ketiga. Yang pertama, motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kedua, keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan dunia maupun akhirat. Ketiga, pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan. Makna alinea keempat. Yang pertama, adanya fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, susunan atau bentuk negara Republik Indonesia. Keempat, sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Kelima, dasar negara, yaitu Pancasila. Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Pembukaan juga merupakan sumber dari cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Nah, itu tadi materi kita untuk hari ini.
Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.